juga beberapa dinas ya, Ya. Pak Fawaz ya. Dinas sosial, dinas kesehatan, Disdukcapil, gitu kan. Karena data itu kan sangat penting sebagai database-nya itu ya Pak. Betul. Oke. Kalau dari Pak Jun sendiri bagaimana Pak melihat carut marut yang ada di lapangan ini Pak soal data itu yang dikeluhkan oleh warga Kabupaten Cirebon? Iya, ya memang itu bagian dari curhatan umum lah ya. Curhatan umum. Ketika Dewan Reses untuk masyarakat itu BPJS, KTP, Bansos. Sementara dari berbagai SKPD sudah sering kali dengar kan begitu upaya-upaya perbaikan, tapi keluhan itu tetap muncul kan begitu. Jadi ya saya mungkin ya cuman untuk terus berharap bahwa masing-masing dari SKPD ini jangan merasa cepat puas sudah melakukan sesuatu, gitu kan? Harus ada indikatornya. Ya, indikatornya salah satunya adalah respon masyarakat publik. Kalau publik sudah merasa terpuaskan, baru itu mereka sudah dianggap bekerja sesuai. Sepanjang ini belum. Sudah puas belum nih Pak? Iya, buktinya masyarakat Kabupaten Cirebon reses gitu terus pertanyaannya. Oke, solusi yang terbaiknya bagaimana sih Pak sebagai wakil rakyat nih Pak untuk memberikan jawaban kepada warga Kabupaten Cirebon? Saya pikir yang namanya kerja bareng lintas SKPD ini penting. Dan ini problem loh, saya mohon maaf ya, saya sudah cukup lama di Dewan. Ini kan sering kali namanya koordinasi, sinkronisasi ini kan gampang diucap, tapi sulit untuk dilaksanakan. Ya, ini menurut saya karena ini perlu harus kerja keroyokan, maka salah satu kunci pentingnya adalah saling kerjasama. Jangan ada ego SKPD. Sekarang berarti belum bersinergi nih Pak? Karena masih ada permasalahan yang muncul itu. Ya, buktinya satu SKPD dengan SKPD lain seringkali lempar tanggung jawab. Beda data, saling lempar kan begitu ya. Dan memang ini butuh peran kepemimpinan misalnya kan begitu. Karena nggak mungkin dong untuk mengkoordinasi, mensinergikan antara SKPD sekelas selevel dengan mereka kan. Sekdanya, wakilnya, begitu. Jadi mereka juga tidak bisa menjadi pihak yang disalahkan juga sih menurut saya kan. Tergantung pemimpin ya. Sekda harus turun. Sekda harus turun. Jadi kalau memang data ini menjadi salah satu prioritas kita, 3 dinas itu harus langsung Sekda membentuk apakah namanya gitu kan, atau apapun namanya, itu yang dipimpin oleh Sekda langsung untuk membereskan ini. Kalau mereka itu terus-menerus tidak diarahkan dengan baik oleh pimpinannya gitu kan, nanti ini Sekda asal satunya gitu kan, mungkin kalau itu terlalu luas gitu kan. Ini kayaknya akan semakin dia setarut aja, ini dia merasa benar, ini merasa benar, masing-masing punya dasar benar nih. Kalau disinkronkan, sinkronisasi itu kita pernah dari periode kemarin, tahun kemarin juga Pak Ketua hadir tuh di lantai dulu Pak Ketua, kita undang semua tuh, dan masing-masing punya data berbeda. Ini datanya, kita baca nih, ada kita mau pakai yang mana gitu kan. Ini harusnya pas kita bisa. Sedulur Cirebon bahagia, jangan lupa saksikan acara yang luar biasa setelah azan maghrib. Judulnya Legislator on the Road. Pada acara ini kita akan sambangi masalah-masalah yang ada di Kabupaten Cirebon. Biar sedulur paham sebenarnya bagaimana sih fakta-fakta yang ada di lapangan, dan kita akan cari solusi bareng-bareng supaya masalah-masalah di Kabupaten Cirebon segera terurai dan segera terselesaikan. Jangan lupa saksikan Legislator on the Road setelah azan maghrib di RCTV Laka Padane. Jadi target yang paling terukur mungkin ya Mbak Novi ya. Di tahap awal kita pastikan database ini single data ya. Single data. Minimal antar PD ini bisa pakai satu data yang sama. Yang kedua terkait kebutuhan. Kalau kita berharap 2.300.000 masyarakat Kabupaten Cirebon ini bisa mengakses BPJS semua. Nah, pertanyaannya kan tidak semua masuk di dalam DTKS, sehingga tidak semua bisa kita optimalkan. Saya kira mungkin perlu ada kebijakan khusus dari pemerintah daerah, bahwa kita menganggarkan kurang lebih 159 miliar per tahun untuk keanggotaan 350.000 kan masih jauh dari memadai. Sebenarnya butuhnya kalau mau tercover semua ya
kisaran 300 miliar. Tapi karena kualitasnya banyak, akhirnya kita dorong PBI pusat. Nah, PBI pusat kan ada 1,2 juta. Kemarin 1,1 nambah 100.000 setelah sinkronisasi anggaran verifikasi dari teman-teman ini didorong akhirnya bisa tambah kurang lebih sekitar 550 miliar di cover oleh pemerintah pusat untuk 1,2 juta kepesertaan. Nah, problemnya yang dari 96% UHC itu ternyata 30% non aktif. Ini problem baru. Problem baru lagi. Non aktif karena 6 bulan tidak menggunakan layanan kesehatan dan karena beda nik yang disampaikan Pak Fawaz. Nah, jadi masalah-masalah ini yang harus segera diurai. Saya kira kata kuncinya kita perlu serius ngurusin BPJS. Harus lebih serius lagi gitu ya Pak. Oke, rakyat juga pasti tetap ini ya Pak ya, bersinergi juga ya Pak. Ya. Harus. Demi kebaikan Kalau bersama. kita kan kerjanya ini aja, nggak laki gitu. Gimana maksudnya Pak? Serius enggak maksudnya kan ini kan semua kerjaan eksekutif kan. Oh iya. Artinya kalau masih banyak keluhan kerjanya kata Pak Ketua berarti belum serius. Kita harus lebih galak. Oke deh pemirsa. Ya, karena sudah waktunya berbuka puasa, kita siap-siap dulu ya Pak ya. Ya, siap. Oke, terima kasih pemirsa sudah menyaksikan tayangan ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa bisa juga berikan masukan ya Pak ya, tema apa yang akan diobrolkan kita berikutnya. Gitu pemirsa. Silakan bisa kontak ke nomor yang satu ini. Sedulur Cirebon Bahagia, jangan lupa saksikan acara yang luar biasa setelah azan maghrib. Judulnya Legislator on the Road. Pada acara ini kita akan sambangi masalah-masalah yang ada di Kabupaten Cirebon. Biar sedulur paham sebenarnya bagaimana sih fakta-fakta yang ada di lapangan dan kita akan cari solusi bareng-bareng supaya masalah-masalah di Kabupaten Cirebon segera terurai dan segera terselesaikan. Jangan lupa saksikan Legislator on the Road setelah azan maghrib di RCTV.